Oke, shalom teman-teman. Kembali lagi di channel Roy Yohanes Tumeang. Ya, kali ini kita sore agak telat, ada kendala sedikit. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Firna dengan tema rencana Tuhan versus rencana manusia. Ya, saya juga ditemani dengan teman-teman saya dari Generation Warriors, ada Grace dan Kak John. Kita akan langsung panggil aja. Oke, shalom. 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 Gimana kabarnya Kak Firna? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Yang Tuhan. lain gimana Oke, kabar nih? sehat. Oke, mungkin nih kita langsung mulai doa aja. Nanti setelah itu nanti saya serahkan sama Kak Firna. Nanti perkenalan terus langsung kesaksiannya ya. Karena kita udah agak telat tadi. Oke, kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini Tuhan. Di siang hari menjelang sore ini kami akan mendengarkan kesaksian dari Kak Firna, di mana Tuhan biarlah kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan dan menontonnya di luar sana Tuhan. Kami serahkan jaringan kami dan juga cuaca kami Tuhan, Kau berikan yang terbaik supaya tidak terganggu jalannya podcast ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, langsung aja nih saya serahkan sama Kak Firna. Shalom semuanya. Iya, langsung aja Kak. Kami di bawah kok nanti. Nanti Kakak langsung kesaksian sekalian perkenalan dulu ya. Tes. Iya Kak, langsung aja perkenalan terus nanti langsung kesaksian. Oh iya, ini putus-putus nggak? Putus-putus nggak? Soalnya di tempat putus-putus lagi. Ini pas kok, pas. Kedengaran tapi. Yes, oke. Sip. Oh ya, langsung mulai ya. Ya. Shalom semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Firna Anwar Mase. Asal saya dari Ambon, lebih tepatnya di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tapi saya udah kuliah semenjak 2007 di Manado dan sekarang menetap di Manado dan kerja juga di sini. Di sore hari ini saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang pada tahun 2015 waktu itu saya lagi bekerja di salah satu travel agent yang ada di Saumlaki di kampung saya. Waktu itu saya lagi bekerja di salah satu travel agent lokal kira-kira setahun bekerja di situ. Nah, di dalam lingkungan kerja itu ada dari beberapa teman saya, mungkin mereka nggak terlalu suka gitu sama saya, terus mereka suka fitnah apa gitu, terus dikeluarin lah saya sama yang punya travel itu kan punya personal kan. Nah, saya dikeluarin pada tahun, kira-kira saya di situ bekerja sekitar mau setahun, terus dikeluarin karena katanya ada ngadu-ngadu lah, nggak tahu ngadu apa gitu, saya juga nggak ngerti. Terus saya dikeluarin. Nah, pas saya udah keluar itu, saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau ini memang rencanamu saya keluar dari sini, tunjukkan yang terbaik. Maksudnya kalau saya udah keluar, kuasa Tuhan itu bisa bekerja gitu. Jadi bisa memberitahukan kepada
yang bicara-bicara yang gak enak gitu tentang saya, biar Tuhan langsung liatin kepada mereka kalau saya emang gak seperti kayak gitu. Nah, pas saya udah keluar waktu itu, saya pernah berjualan es coklat gitu kan di kampungku. Nah, pas waktu saya jualan itu ada beberapa teman sih yang udah lama banget, yang waktu saya masih kerja di travel mereka masih baik-baik, terus masih sering komunikasi, masih pokoknya masih terjalin kerjasama lah antara kita semua. Nah, setelah udah nggak di situ, terus ada beberapa sih yang benar-benar menutup mata, nggak mau lihat, nggak mau sapa, nggak mau apa. Tapi saya cuma cuek aja, cuma berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan pada tahun 2015 setelah pada tahun 2015 setelah 8 bulan di kampung saya, yaitu di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, terus saya udah berjualan sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Terus saya mulai menabung biar saya bisa balik lagi ke Manado. Tapi saya rencana balik lagi ke sini hanya untuk bekerja. Tapi rencana saya bukan di travel awalnya. Ingin bekerja di tempat mana aja, yang penting bisa bekerja lagi. Dan kebetulan pada waktu saya udah pindah ke Manado sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. 2016 saya pindah ke sini, sekitar bulan Juli. Saya bekerja lagi dulu. 1 bulan saya nggak kerja dulu, masih nyari-nyari kerja kan. Terus dapat pertolongan Tuhan melalui ada ibu pendeta di sini, dimasukinlah saya ke tempat kerja di kayak pokoknya kayak apa ya, kayak motor yang besar gitu loh. Jadi saya di situ sebagai admin. Nah, setelah saya di situ, terus selang 2 atau 3 bulan ada travel yang baru buka di Manado, tapi itu masih tahap pembangunan sih. Masih buka travel, itu kan dia di dalam mall kan. Masih sementara buka travel, dan tiba-tiba saya lagi ke mall itu, lihat lagi buka travel nih. Nah, travel ini yang udah saya pengen banget masuk di situ dari waktu saya di Jakarta. Kan pernah juga kerja di Jakarta. Terus pas lagi jalan-jalan di Jakarta, ada pameran, terus ada travel ini juga. Terus aku doa dalam hati, Tuhan semoga suatu saat aku bisa kerja di travel itu. Dan pada tahun 2016 saya kerja di sini. Saya coba saya buka dulu di Job Street kan awalnya pergi ke salah satu mall. Terus saya lihat, oh ini travel udah mau selesai nih. Nah, cari nama di Job Street kan, coba apply di Job Street. Selang 2 minggu, sudah selesai, selang 2 minggu aku di email sama yang HRD yang travel itu kan. Nah, travel itu travel agent yang terbesar nomor 1 di Indonesia. Jadi mungkin rencana manusia mau fitnah saya di tempat kerja yang lama itu hanya travel kecil, travel lokal yang milik perorangan. Terus saya keluar dari situ dan saya hanya berdoa minta pertolongan Tuhan, saya serahkan semua kepada Tuhan biar Tuhan yang berkuasa. Setelah saya pindah ke Manado, masukin ke travel itu langsung diterima, padahal yang waktu itu lagi ngelamar banyak orang dan bakat-bakatnya semua pokoknya pengalamannya lebih bagus dari pengalaman saya. Soalnya pengalaman saya kan hanya di travel agent kecil, terus ditaruh di travel agent yang terbesar di Indonesia. Saya juga nggak nyangka ternyata itu pertolongan Tuhan. Tuhan itu nggak pernah tutup mata buat saya. Jadi ketika saya berdoa, apapun yang saya minta pasti dikabulin sama Tuhan.
Soalnya setiap kali saya berdoa, saya hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Dan pas saya masuk di travel agent yang paling besar se-Indonesia, yang sekarang ditempatkan di Manado, terus pas COVID begini kan ada pengurangan. Puji Tuhan saya tidak masuk dalam pengurangan karyawan. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, saya masih bekerja di travel agent tersebut. Itu aja kesaksian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Maaf kalau suaranya putus-putus, nggak kedengaran ya. Oke. Iya, kedengaran kok, Pak. Nah, ini kan tadi sesuai dengan tema kita nih, rencana manusia versus rencana Tuhan kan gitu. Nah, jadi saya mau bertanya nih sama kakak, kalau menurut kakak nih secara pribadi, apa sih perbedaan spesifik rencana manusia sama rencana Tuhan itu? Perbedaannya, kalau misalnya rencana manusia, misalnya dia nggak suka sama kita, terus kayak misalnya mau menjelek-jelekan kita lah atau apalah, ya udah nggak apa-apa, kita terima aja, tapi kita nggak usah balas, kita serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan akan yang berikan terbaik kok. Kalau rencana Tuhan selalu indah pada waktunya, gitu. Ya, mungkin ada dari Kak John mungkin yang mau ditanyakan dari tema kita pada siang hari ini. Iya, Kak John jaringannya. Iya, berdasarkan kesaksian kakak tadi ya, berarti sudah jelas bahwa kan rencana manusia itu belum tentu terjadi kan gitu. Jadi yang terjadi adalah rencana Tuhan kan gitu. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu kan akan mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau rencana manusia kan belum tentu kan gitu. Seperti mau menjatuhkan kakak tadi kan gitu. Ya mungkin bisa nih kakak kasih tips gitu bagaimana sih ketika kita mungkin dijatuhkan manusia, ketika mungkin kita direndahkan manusia, apa tipsnya supaya kita bisa tetap bertahan gitu loh. Maksudnya tetap bertahan, kita nggak sampai down gitu. Mungkin bisa kasih tips buat teman-teman di luar sana yang masih muda, khususnya kan kadang sering down tuh ketika direndahkan, ketika mungkin dijelek-jelekkan. Nah, bisa kakak kasih tipsnya gitu supaya dia tetap bertahan dan tidak semakin down gitu. Tipsnya kalau misalnya kita dijatuhin sama manusia, kita santai aja, nggak usah balas. Kita berdoa sama Tuhan, serahkan semua sama Tuhan. Tapi jangan lupa sering-sering baca kitab, kan ada ayat yang bikin kita baca tentang semua. Terus renungkan. Tiap pagi aku bangun pasti kan baca tentang buku harian. Kan ada di handphone tuh biasanya ada pemberitahuan masuk. Ada renungan harian, bisa baca-baca tentang, pokoknya nonton yang menyangkut rohani lah. Kayak dengar lagu rohani, nonton video tentang Tuhan Yesus. Pokoknya usaha kita selalu berbuat positif. Orang itu mau mencoba menjerumus kita tambah fitnah, pasti pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi jangan tasarkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang balas semuanya itu. Toh waktu teman-temanku yang sempat di travel lama itu juga, mereka mau masuk di travel yang sekarang saya lagi kerja juga, saya mungkin ada beberapa orang gitu. Jadi kita harus tetap baik aja sama mereka, nggak boleh balas, biar Tuhan yang balas saja begitu. Oke, puji Tuhan. Nah, kiranya biar itu dapat jadi motivasi nih buat kita. Mungkin kita sering jatuh kan gitu ketika orang mencoba menjatuhkan kita, tapi balik lagi nih supaya kita tetap bangkit kan gitu. Intinya kita berserah sama Tuhan ya kan. Ya mungkin dari Grace mungkin ada mau ditanyakan mungkin tentang Iya, kesaksian dari berserah aja.
berdoa aja. Kalau aku pribadi, aku setuju sih kalau misalkan emang tujuan atau planning yang kita rancang itu Ya. bisa aja memakai diri kita sendiri gitu. Kalau rancangan Tuhan itu udah rancangan pasti yang namanya damai sejahtera. Di Alkitab juga udah dibilang gitu kan, damai sejahtera. Pasti kita ngerasa hidup kita makin aman, ngerasa hidup kita makin damai kalau kita ikutin rencana Tuhan gitu. Nah, jadi yang pertanyaan aku pasti apalagi orang-orang ya udah planning, udah ada rencana di jauh-jauh hari, terus kita udah bangun, kita udah berekspektasi tinggi, tapi ketika Tuhan ubah itu 360 derajat, rencana kita pasti ada rasa marah, ada rasa kecewa gitu loh. Nah, kalau dari Kak Firna sendiri, gimana sih cara supaya marah tadi itu diubah menjadi cara yang lebih bersyukur gitu sama rancangan-rancangan Tuhan tadi? Walaupun rancangan kita diubah 360 derajat gitu, yang ngebuat kita tuh awalnya kita nggak yakin sama rencana Tuhan. Apa sih yang ngebuat, gimana sih kita cara rubahin pikiran kita tadi kayak gitu menurut Kak Firna sendiri? Ya, menurut aku sendiri putus. Kedengar? Ya. Gimana, Kak? Sudah jelas ini. Enggak kedengaran. Ini kedengaran? Enggak kedengaran tadi Grace ngomong apa? Kalau suara Roy kedengaran, cuman Grace tadi agak sampai terakhir enggak dengar sama sekali. Aku ulang pertanyaannya. Pertanyaannya kan tadi kita kalau misalkan udah planning rencana kita ke depannya, terus tiba-tiba diubah sama Tuhan 360 derajat, pasti ada rasa marah, ada rasa kesel kan. Kita udah capek-capek ngebangun, ternyata diubah semua rencananya sama Tuhan gitu loh. Nah, menurut Kak Firna sendiri, gimana sih cara menanggapi, cara ngubah rasa marah tadi tuh lebih rasa bersyukur lagi, lebih terbuka lagi pikirannya? Menurut Kak Firna gimana tuh cara ngubah pandangan marah tadi, lebih ke bersyukur? Kalau aku pribadi sih gimana ya, pas awal yang aku dikeluarin itu pasti dong hari pertama itu pasti rasa kecewa ada, pasti aku pulang-pulang nangis, tapi aku nangisnya sama Tuhan, nggak cerita sama siapapun, aku nggak ceritain permasalahan sama siapapun, pokoknya mau sama kakakku sendiri juga aku nggak cerita, jadi aku curhat aja sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan ya, gimana hidup akunya, aku serah kepadamu, biarlah rencanamu, biarlah semua yang aku udah rencanain ini aku serahkan ke dalam tanganmu aja, biar engkau yang pokoknya rencana Tuhan aja lah, aku serah aja. Jadi tiap hari aku hanya dengar lagu rohani, pokoknya kayak yang tadi aku bilang sih, lebih banyak melakukan hal positif tuh dengar lagu rohani, pokoknya semua menyangkut rohani lah. Aku nggak mau kumpul dulu sama orang-orang, jadi aku hanya selama 1 minggu aku di kamar aja dengerin lagu rohani, nonton film rohani, pokoknya menyangkut rohani semua gitu. Jadi aku menjauh dulu dari teman-temanku. Nah, setelah seminggu itu baru aku mulai ketemu sama mereka, hatiku udah diobati sama Tuhan lagi. Udah aku hidup seperti biasa lagi aja. Tapi buat yang nggak suka lagi sama aku, biarin aja sih, mereka mau ngomong tentang apa juga aku tutup telinga lah, nggak mau dengar kata mereka. Jadi cuek aja, nggak usah peduli sama kata orang atau biarin aja, biar Tuhan yang balas. Sampai sekarang aku kayak gitu sih, sampai sekarang puji Tuhan hidupku positif aja, nggak pernah ini negatif. Hidup lurus aja, pasti Tuhan selalu tolong kita gitu. Aku setuju sih, soalnya aku juga punya planning atau rencana tuh nggak sekali
keluar ya? Iya, jaringan kakak itu mungkin guys. Iya, kita tunggu aja ya. Oh, ini udah masuk lagi kayak. Iya kak, sudah kedengaran ini? Cek cek. Udah kedengaran ya? Oke, lanjut Grace. Iya, tadi aku bilang tadi setuju juga karena aku juga pernah seperti itu. Apa yang aku planningkan, apa yang aku rencanakan, yang aku sebenarnya jangan berekspektasi terlalu tinggi sama apa yang kita buat, apa planning kita gitu loh. Karena ketika kita punya ekspektasi yang tinggi, gak sesuai sama realita yang dikasih Tuhan, pasti kita sakit sendiri gitu loh. Makanya aku selalu mengingatkan beberapa orang untuk mending kita makan realita, makan kenyataan daripada kita makan berekspektasi kita sendiri. Karena ekspektasi kita sendiri yang bisa menghancurkan, bisa merusak kehidupan kita gitu loh. Makanya aku tadi tapi kalau versi diriku sendiri ketika aku diubah rancangan yang aku plan aku sendiri sama Tuhan, aku malah bersyukur. Berarti aku menghindari rancangan kecelakaan yang sebenarnya itu aku buat gitu loh. Dan kalau Tuhan pengennya rencana yang ini, aku selalu mau sama taat aja sih. Selalu mau dan taat ikutin rencana-rencana dari Tuhan. Karena aku percaya Tuhan gak pernah kasih aku rencana kecelakaan. Selalu yang kasih aku rencana damai sejahtera gitu loh. Rencana yang menentukan masa depanku, masa depan yang terbaik gitu. Itu sih kalau dari aku. Iya, benar yang dibilang Kak Kira dan Grace tadi. Ya, Mungkin benar rencana sih. kita itu memang baik, tapi rencana Tuhan kan lebih yang terbaik kan gitu. Ya mungkin dari Iren ada mau ditanyakan mungkin sama Kak Firna, dipersilahkan. Ya, shalom Kak. Siapa nih Kak Firna ya? Sorry aku nggak kelihatan. Shalom. Oke, puji Ya. luar biasa sih. Iya. Nah, tadi kita semua masing-masing punya rencana ya, tapi kita tahu bahwa tadi yang dibilang Kak Grace sama Kak Firna juga rencana Tuhan itu jauh lebih baik. Nah, aku Iya, jaringan lagi. Iya, ini Alfred hari ini dia datang, guys. Halo, bro. Halo. Halo. Iya, mungkin Halo. ada mau ditanyakan. Salam kenal. Belum ada ya? Yang mau ditanyakan. Belum deh. Oke, Nanti Iren kalau lanjut, ada Iren. saya langsung katakan. Oke. Sip. Oke, sorry banget ya. Apakah rencana Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan mulai dari awal itu dapat dibatalkan atau diubah dengan doa dan pengharapan kita? Itu sih. Kenapa? Putus-putus? Apakah rencana Tuhan yang udah dari awal Tuhan rencanakan atas hidup kita itu dapat dibatalkan atau diubah dengan doa dan pengharapan kita? Iya, ini jaringan kita hari ini kok. Kok putus-putus ya? Itu pertanyaannya tadi gini, Kak. Apakah rencana Tuhan yang sudah ditentukan dari awal, apakah kita dapat mengubahnya dengan doa dan pengharapan? Itu ya pertanyaannya tadi ya? Iya, Kak. Iya. Itu Kak pertanyaannya. Kalau aku pribadi sih pas kena musibah itu aku hanya berdoa sih dan berharap sama Tuhan. Sampai sekarang hidupku aman-aman aja, masih tetap Tuhan tolong sampai sekarang ini. Dan yang lebih senangnya aku pada saat teman-temanku banyak yang kena cut off, aku kena pengurangan, aku sendiri nggak kena gitu. Jadi gimana ya, hidupku aku hanya serahkan sama Tuhan.
Iya, oke. Gimana Iren? Jawabannya sudah memuaskan? Sudah memuaskan atau belum? Putus-putus sih. Jadi mau ngomong agak susah. Iya, jaringan ini mungkin ya maklum lah kita kalau berbagi tentang Tes. kebaikan Tuhan pasti iblis juga bekerja kan gitu. Iya, mungkin dari Kak John, gimana Kak John? Ada pertanyaan Iya atau nih. bagaimana? Ya, saya mau bertanya ke Kak Firna. Menurut pandangan Kak Firna, Tuhan itu ikut campur dalam kehidupan kita, ikut campur dalam masa depan kita itu yang gimana? Menurut gambaran Kak Firna. Halo Kak Firna. Iya, jaringan lagi guys. Aduh guys. Kak Firna, where are you? Salam Kak Firna. Iya, Kak Firna kok jadi dua? Mantap kali. Shalom Kak. Salam Kak Firna. Si macet. Macet guys. Tes. Corona is like Ini sinyal apa ya? Turun naik. Iya sama. Turun naik sini juga. Udah dengar Kak? Salam Kak. Semua Iya. Tabahkanlah hatimu oleh jaringan kurang bagus. Ini Kak kedengaran Kak? udah. Aman. Udah. Oke Kak. Sip, lanjut. Salam. Kak Firna, bisa dengar? Salam Kak Firna. Gak bisa juga ya? Aduh guys. Ini kami dengar. Kak Firna, Kasih. Salam Kak Firna. how are you today? Aman. Shalom. Salam. Bisa dengar suara saya Kakak? Putus-putus. Oh my gosh. Oh Jesus. Kak, kedengaran Kak? Halo. Kalau Roy kedengaran. Oh, berarti Saya nggak Kak John yang salah. Walah. Coba Kak John. Diulang lagi. Halo. Salam, kedengaran suara saya? Shalom. Oke. Shalom. Oke. Saya mau bertanya. Kedengaran? Ya. Menurut Kak Firna, itu Tuhan itu memegang kendali hidup kita dalam sehari-hari, bahkan untuk masa depan kita itu, menurut Kak Firna yang gimana sih Tuhan ikut campur tangan untuk kehidupan kita? Kak Shalom. Firna, suara saya kedengaran. Shalom. Ya. Bisa mengulangi tapi suara pertanyaan saya, Roy? John putus-putus. Minta tolong dibantu mengulangi pertanyaan saya, Roy. Tadi apa pertanyaan Kak John? Dapat. Menurut Kak Firna, Tuhan itu ikut campur dalam kehidupan kita sehari, bahkan untuk masa depan kita itu gimana sih? Ikut campur tangannya. Ini Kak Firna, bagaimana menurut Kakak campur tangannya Tuhan buat masa depan kita dan kehidupan kita sehari-hari? Kak Firna, Kenapa? are you ready? Iya, kenapa?
Pertanyaan saya gini, pertanyaan Kak John, kok ketawa? Tunggu Baga- sinyal. Bagaimana menurut Kak Firna campur tangan Tuhan buat masa depan dan kehidupan kita sehari-hari? Aduh guys, Iya, jaringan Kak Firna ini. waduh recor guys. Kita berempat aja lah kalau begitu guys. Kita bahas dulu di sini. Ya mungkin ini ada Alfot juga. Ya bisa lah kita Salam. Gimana ini? Kalau nggak menurut kita lah dulu nih. Kan ada tema kita nih rencana manusia versus rencana Tuhan. Iya udah masuk lagi Kak Firna, kita datang lagi. Welcome to home. Shalom Kak Firna. Salam. Shalom. Ini kedengaran Kak? Shalom. Kedengaran nggak, Kedengaran. Mantap kali. Kak Firna. Salam. Are you okay? Are you fine? Kak Firna? Biasanya sih kalau jaringan jelek, visualnya juga ikut jelek gitu. Iya ya. Coba Kak Firna off cam aja Kak, nggak apa-apa. Coba off cam. Kak Firna off cam aja coba. Iya, off cam. Coba Kak Firna off cam, biar nanti Kak John yang on cam. Kak Firna off cam aja, nggak apa-apa Kak, biar Kak John yang kameranya dimatikan Kak, nggak apa-apa, di off kan. Coba ngomong Kak, kedengaran? Salam. Oh ya, nggak apa-apa ya. Aman. Oh ini baru jelas. Oke, kasihkan Kak John. Sip. Oke. Salam Kak Firna. Gimana tadi pertanyaannya? Iya. Menurut Kak Firna. Pertanyaannya? Salam Kak Firna. Kak Firna, bisa dengar suara saya? Ya, menurut Kak Firna ini pertanyaan dari saya. Tuhan itu bisa dalam ikut campur dalam masa depan kita, dalam kehidupan sehari-hari, itu yang kayak gimana menurut Kak Firna? Gimana boleh ulang? Ini menurut Kak Firna, Tuhan dalam memegang kendali hidup kita, dalam ikut campur tangan dalam kehidupan sehari-hari kita dan masa depan kita itu, menurut Kak Firna yang gimana sih Tuhan ikut campur tangannya? Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, dan untuk masa depan kita. Dan untuk masa depan kita. Jadi pertanyaannya, Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Iya. Yang menurut Kak Firna itu gimana sih versinya? Tuhan ikut campur tangan kehidupan kita sehari-hari dan untuk masa depan kita. Kak Firna, Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita sekaligus masa depan kita gitu. Iya, betul. Bagaimana cara kerjanya Tuhan itu maksudnya gitu loh, menurut cara Kak Firna. Cara kerjanya Tuhan untuk masa depan kita ya. Iya Kak Firna, betul. Kalau saya pribadi, kebanyakan sih saya sering berdoa aja, terus melakukan hal positif, terus apa lagi ya? Kalau pribadi saya ya, melakukan hal positif, terus serahkan semua yang bekerja. Dan itu saya udah alami sendiri
rancangan Tuhan dalam hidup saya. Saya udah merencanakan, saya pribadi udah merencanakan hal-hal yang bikin manusia bisa senang gitu loh. Tapi rencana Tuhan, dia mencukupkan kebutuhan kita. Ngerti nggak? Kedengaran nggak? Atau masih putus-putus? Iya, kedengaran Kak, kedengaran. Tes. Tes, tes. Ya, lanjut Kak. Iya Kak. Salam Kak. Aman. Oke, ya. Oke, lanjut Roy. Jaringan mungkin nih ya, mungkin jaringan. Ya mungkin makasih lah buat Kak Firna buat waktunya. Ya kita terkendala jaringan juga nih. Jadi biar ini kesaksian walaupun terganggu jaringan bisa memberkati bagi orang-orang di luar sana. Mungkin kita akan mengakhiri nih. Ada nggak pesan dan kesan dari Kak Firna nih? Kak Firna? Ya, halo. Kalau boleh kasih pesan dan kesan nih buat kita anak-anak muda tentang tema kita pada siang hari ini. Untuk pesan buat semua anak muda, kalau kalian lagi dalam masalah apapun itu, misalnya disakiti sama teman, dihianati sama teman atau atasan atau siapapun itu yang mencoba menjatuhkan kalian, kalian gak usah balas, serahkan aja sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja atas segalanya itu. Dan kalian hanya fokus untuk berdoa terus sama Tuhan, dan pokoknya hidup kalian hanya untuk mengasihi Tuhan lah. Semua harus utamain dulu Tuhan nomor 1, baru yang lainnya. Biar Tuhan juga bisa, apapun yang kita minta pasti Tuhan akan kasih kok. Tuhan itu nggak pernah tutup mata buat kita, karena kita sebagai anak-anaknya. Yang penting kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Ya. Gitu buat semuanya. Oke, terima kasih buat Kak Firna buat waktunya yang sudah memaksimalkan ya, walaupun jaringan kita hari ini kurang bagus. Ya kita tahu, kita tidak percaya, kita bertemu hari ini semua itu karena rencana Tuhan, bukan suatu kebetulan. Mungkin lain waktu kalau kita bisa bertemu lagi, kalau Tuhan izinkan kita akan bertemu lagi. Ya makasih buat Kak Firna buat waktunya, tetap semangat dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri, mungkin Kak Firna bisa nggak nih pimpin dalam doa? Atau jaringannya macet-macet ini? Atau masih bagus? Kak Firna? Kak Firna? Iya. Macet Roy. Oke, sorry guys, jaringan Kak Firna bermasalah hari ini ya. Kita percaya itu memang gangguan dari setan kan gitu. Ya, jadi ini kita berempat ada di sini nih anak-anak muda. Nah, ini saya mau bertanya nih sama kita berempat di sini sesuai dengan tema kita. Ya walaupun tadi kesaksiannya masih kurang jelas karena jaringan tadi memang macet-macet kali. Oh, ini masih masuk, tunggu sebentar ya. Halo Kak Firna. Kak Firna. Halo, tes. Ini kedengaran Kak? Masih agak putus-putus ya? Suaraku iya, jelas jaringan. Ini udah. Ini padahal udah keluar, udah jalan sampai di depan, balik lagi. Iya, ini udah jelas kok. Nggak apa-apa lah jaringannya yang putus, asal jangan kayak hubungan putus. Kedengaran nggak? Kedengaran Kak? Ini.
Udah ya? Udah Wih, kedengaran ya? oke, udah. Sampai jalan loh, Kak ini. Oke, makasih lah Kak buat Iya, sambil waktunya jalan ya. keluar. Makasih buat Ya, waktunya. terima Sorry kasih buat udah semuanya. sorry udah merepotkan sampai cari jaringan sampai keluar ya. Kiranya biar Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya Kak ya. Iya, nggak tahu nih sinyalnya. Maaf ya. Ya, Oke, semangat nggak apa-apa Kak. semuanya. Semangat Maaf Kak ya. ya. Oke, Jadi shalom nggak Kak. stabil Tuhan berkati. jaringannya. Sip. Lanjut Kak. Shalom, Tuhan Oke, berkati. shalom. Tuhan berkati Kak. Ya, gimana guys? Ini jaringan Kak Firna. Ini mungkin adalah tanggapan dari kalian atau dari Alfred dulu nih. Dia baru kali ini join sama kita nih ya. Join lagi maksudnya. Gimana menurut Brother Alfred nih dengan tema kita pada siang ini, yaitu rencana manusia versus rencana Tuhan. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan nih buat teman-teman. Karena tadi kan jaringan kita kurang stabil. Jadi yang lihat mungkin bingung gitu penjelasan. Oke, setelah mendengar tadi, saya cuma menyimak sedikit saja karena memang baru join. Tapi ketika saya menyimak apa yang dikatakan tadi, saya teringat dengan satu kisah dari Rasul Paulus. Nah, ini kisah yang menarik teman-teman di dalam kitab Kisah Para Rasul 24. Di situ ada sebuah kisah di mana Rasul Paulus berencana untuk pergi ke pergi ke satu kota untuk memberitakan Injil gitu. Saya ceritakan sedikit dulu ya. Nah, tiba-tiba ketika dia ingin merencanakan untuk pergi memberitakan Injil, itu kan adalah sebuah perencanaan yang sebenarnya perencanaan yang bagus. Itu sebenarnya adalah sebuah perencanaan yang baik gitu. Di mana dia ingin pergi untuk memberitakan Injil dan sebenarnya ada jaminan dari Tuhan seharusnya gitu kan. Pasti kan ketika kita ingin menyampaikan firman Tuhan, itu pasti ada pertolongan dari Tuhan gitu. Nah, tapi di cerita itu justru lain gitu. Berbeda ceritanya. Ketika kita memperhatikan kisah itu, yang tujuan Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan ke kota Roma kalau nggak salah, saya udah lupa. Nah, justru dia ditentang dan akhirnya masuk ke dalam penjara gitu. Justru dia tujuannya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi kok malah terhalang gitu. Kayak seakannya nggak ada pertolongan Tuhan gitu. Kayak seakannya di mana sih Tuhan? Where are you God? Gitu. Mungkin orang-orang bisa berkata seperti itu ketika melihat situasi yang sulit itu kan. Nah, tapi satu hal yang luar biasa, kalau kita mempelajari dari kisah itu, memang kelihatannya Tuhan tidak menolong Paulus, kelihatannya Tuhan diam, kelihatannya Tuhan tidak berbuat apa-apa gitu. Tapi ternyata di balik itu semua kembali lagi ke tema God's plan. Pasti semuanya ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang terbaik gitu. Sebab mungkin dalam kitab Amsal katakan jalan yang kita sangka lurus belum tentu lurus gitu. Nah, tapi di area ini yang saya salut dari Paulus, dia tidak mau mempersalahkan Tuhan, justru dia tetap melangkah. Nah, mungkin kalau saya yang ada di posisi Paulus, bisa jadi saya kecewa dengan Tuhan, saya marah dengan Tuhan. Kok Tuhan saya ingin memberitakan Injil gitu. Saya ingin agar supaya kota tersebut bisa diselamatkan, banyak orang yang bertobat, percaya Yesus, terima Yesus dengan sepenuh hati gitu. Tapi kok ini malah terhalang, justru saya dihalangi bahkan orang yang rohani, orang yang tahu dengan kebenaran firman Tuhan yang menentang Paulus. Kalau teman-teman baca dalam kitab Kisah Para Rasul tersebut, dalam Kisah Para Rasul 24. Nah, tapi satu hal yang luar biasa justru Paulus tetap aktif walaupun dalam posisi keadaan yang terpuruk tersebut. Nah, di dalam penjara lah dia menulis kitab-kitab seperti Rasul Roma, Korintus, Galatia, dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang harus kita ambil pelajaran dari kisah tersebut, kalau seandainya Paulus hanya pergi memberitakan Injil, seandainya Paulus tidak masuk ke dalam penjara, saya bisa jamin mungkin nggak akan ada kitab-kitab selanjutnya tersebut.
mungkin nggak akan ada kitab kisah para Roma, Korintus, Galatia, Efesus dan lain sebagainya. Bahkan dalam kitab-kitab tersebut yang bisa menguatkan iman kita, dalam kitab-kitab tersebut kita bisa mengenal tentang kasih, kita bisa mengenal bagaimana Tuhan kita bisa tahu cara hidup orang Kristen. Bahkan kitab tersebut masih ada sampai sekarang yang menguatkan iman kita. Nah, jadi sebenarnya jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Itu bagian dari rencana Tuhan. Kalau mungkin kita misalnya kelihatannya jalan buntu atau kelihatannya Tuhan tidak menolong gitu. Percaya saja bahwa semuanya ada dalam bagian rencana Tuhan. Percaya saja semuanya termasuk dalam rancangan Tuhan gitu. Nah, sehingga lewat Paulus di dalam penjara, dia boleh menulis kitab-kitab, bahkan kitab tersebut bisa boleh tersiarkan sampai sekarang. Seandainya kalau Paulus hanya pergi ke kota Roma, bisa jadi mungkin kitab-kitab yang lain itu tidak ada, dan akhirnya kita tidak belajar penuh gitu. Nah, jadi saya ingin share buat teman-teman semua, jangan pernah mempersalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, ingat semua dalam bagian rencana Tuhan. Dan ingat juga satu hal dari Paulus, walaupun dalam keadaan yang pasif, dia tetap terus berusaha untuk aktif. Dia tetap terus berusaha untuk produktif. Sekalipun dalam penjara, dia tidak diam, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa sama Tuhan, tapi dia tetap bergerak. Artinya dia tetap terus menulis kitab-kitab, dia tetap terus sampaikan, karena hatinya yang benar-benar terbeban gitu, terbeban terhadap jemaat-jemaatnya, dan akhirnya sekalipun memang dalam keadaan sulit, dia tetap terus berusaha agar supaya jemaat-jemaat itu tetap dikuatkan sekalipun dia tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, jadi mungkin itu menurut saya. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke, ya bagus sih. Ya kita kedatangan satu lagi nih tamu kita, Reksi Tambunan ini, ya wakil ketua kami di Ikatan Mahasiswa ini. Baru kali ini dihadir. Oke, shalom. Itu mic-nya masih masih itu ya, oke. Shalom. Iya, selamat bergabung ya. Oke, gimana nih kalau dari pandangan Grace tentang tema kita pada siang hari ini? Ya, tentang yang dibilang sama itu siapa? Sama dibilang Alfred tadi kan benar bahwa terkadang kita mau melakukan yang baik menurut kita kan gitu. Cuman kita nggak tahu nih ketika Tuhan menggagalkan itu, ya mungkin saja itu tidak sesuai dengan jalannya Tuhan kan gitu. Karena di Amsal juga dibilang tuh ada jalan yang disangka lurus kan gitu, tapi pada akhirnya kan nggak kan gitu. Nah, jadi kan kembali lagi nih kalau kita tetap di posisinya Tuhan, sama seperti kayak di rel kereta api itu kan gitu. Nah, ketika kita lari dari rel itu kan pasti kita akan kecelakaan kan gitu. Nah, ketika kita sejalan dengan Tuhan, mengikuti terus alurnya Tuhan, relnya Tuhan, pasti kita juga Tuhan sudah sediakan lah kan. Di Yeremia kan sudah jelas juga dikatakan bahwa Tuhan itu merancangkan rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan kan gitu. Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi mungkin ketika kita gagal, ya mungkin itu bukan rencana Tuhan kan gitu. Bukan memang Tuhan memang tidak berkenan di situ kan gitu. Makanya mungkin gagal. Karena mungkin itu rencana kita manusia pribadi kan gitu. Sama seperti kisah Rasul Paulus yang dibilang tadi. Tetapi Tuhan mau kasih yang terbaik lagi kan gitu. Nah, jadi ketika menurut kita itu baik, ya mungkin belum tentu itu yang terbaik buat Tuhan kan gitu. Ya gimana nih Grace? Mungkin pernah mengalami keadaan seperti ini, mungkin rencana kamu mungkin pernah gagal, tapi Tuhan kasih yang terbaik. Kalau pribadi aku sendiri pasti pernah gitu. Apalagi aku dulu orang yang takut sama masa depanku. Khawatir aku nggak bisa ngeraih punya masa depan yang bagus gitu. Tapi itu pikiran bodohku sebetulnya, pikiran yang belum maju gitu. Tapi ketika aku ubah pola pikirku, sekarang pola pikirku yang mungkin makin dewasa, mungkin makin sehat gitu. Aku selalu mikir kayak aku nggak takut lagi sama masa depanku, aku nggak takut lagi sama masa depanku mau buruk sekalipun, aku nggak khawatir gitu loh. Karena yang aku tahu adalah ketika aku ngandelin semuanya ke Tuhan, apa yang aku kerjakan semuanya aku kasih ke tangan Tuhan, aku selalu percaya di diri aku selalu nanemin prinsip kayak setiap ada nanti mau masa depan aku buruk ke depannya atau masa depan aku baik ke depannya, tapi kalau aku serahin ke tangan Tuhan, pasti akan ada masa depan yang baik buat aku. Nggak ada masa depan
Tuhan nggak mungkin mau aku punya masa depan yang buruk gitu. Pasti selalu pengennya punyanya masa depan yang baik. Makanya aku selalu terapin di diri aku adalah yang penting aku udah usaha, aku udah kerja keras, aku selalu ngandelin Tuhan, aku bawa Tuhan masuk ke masa depan aku, masuk ke peranan dalam hidup aku gitu loh. Aku nggak cuma nggak megang, aku selalu doa tanpa aku ada usaha, tanpa aku ada kerja keras, itu sama aja nihil gitu. Harus yang namanya kerja keras, harus yang namanya usaha gitu. Dan ketika aku misalnya aku orangnya pengen banget namanya masuk ke kedokteran gitu, masuk ke kedokteran. Aku tahu otakku mampu, aku tahu akademiku mampu, nilaiku mampu, tapi aku lagi-lagi nggak mau berekspektasi tinggi. Aku nggak mau harapan aku terlalu tinggi gitu. Kalau Tuhan nggak ngizinin aku di sini, ya aku nggak apa-apa. Yang penting aku udah usaha, aku udah kerja keras, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhannya pengennya di sini, aku bakal ikutin mau dan taat. Aku selalu nerapin kata-kata mau dan taat di diri aku. Aku mau ikutin kata Tuhan, aku taat kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang, Grace, rencanamu yang udah Tuhan siapin di sini, oke, aku pasti bakal ngikut di sini gitu loh. Karena aku tahu rencana Tuhan itu udah rencana yang pasti buat aku, rencana yang damai buat aku gitu loh. Jadi ketika aku pengen punya masa depan yang bagus, pengen punya masa depan yang baik, aku nggak mau untuk khawatir lagi sama masa depanku. Jadi apa yang aku kerjakan, aku selalu kasih itu di tangan Tuhan. Aku selalu percayain itu ke tangan Tuhan gitu. Karena ya yang aku bilang tadi itu, kalau misalkan yang penting aku udah usaha, aku udah kerja keras, aku selalu mengandalkan Tuhan, aku selalu buka hati aku untuk Tuhan, gimana pun masa depan aku, cuma Tuhan yang tahu apa yang terbaik di diri aku. Aku nggak bisa tahu apa yang terbaik buat aku gitu. Cuma Tuhan gitu. Jadi kebanyakan aku nerapin konsep di diri aku adalah banyakin berserah sama Tuhan daripada banyakin nyerah sama Tuhan. Kalau berserah, aku masih ada usaha dan masih ada kerja keras. Tapi kalau aku nyerah sama Tuhan, berarti aku nggak ada usaha dan kerja keras. Berarti aku cuma ngandelin doa. Sedangkan Tuhan itu nggak pengen kita selalu mengandalkan doa, tapi kita selalu mengandalkan yang namanya kerja keras dan usaha kita gitu. Kalau ada kerja keras dan usaha kita, ya pasti Tuhan juga ngasih segala masa depan itu ya udah dikasih sama Tuhan. Tuhan percaya gitu. Tapi coba kalau nggak kita ada kerja keras, nggak ada yang namanya usaha, pasti akan susah untuk kita nemu yang namanya harapan gitu. Makanya itu yang selalu aku nanemin di pikiran aku adalah banyakin berserah sama Tuhan daripada nyerah sama Tuhan. Kalau berserah kita masih ada usaha, tapi kalau nyerah kita udah nggak ada sama sekali usaha. Jadi sampai sekarang yang dulunya aku takut sama masa depanku, aku udah nggak perlu lagi khawatir sama masa depanku. Karena apa yang aku kerjakan selalu aku kasih ke tangan Tuhan, bukan ke tangan diriku sendiri. Gitu sih kalau dari tanggapan dari aku. Iya, puji Tuhan. Ini mungkin benar sih yang dibilang Grace tadi, kalau kita cuma doa terus pun kalau kita nggak ada usaha sama kerja keras kan sama aja kan gitu. Artinya berarti kita cuma berdoa tapi kita nggak bekerja, terus kita nggak ada usaha kita untuk melakukan itu. Masa sih cuma kita di rumah terus doa tapi kita nggak usaha kan? Berarti seolah-olah kita terlalu gampang gitu kan ingin mendapatkan sesuatu, kita cuma berdoa tapi kita nggak punya usaha dan juga kerja keras kan sia-sia. Karena kan dikatakan ora et labora kan gitu, bekerja sambil berdoa kan gitu. Jadi ketika kita pun berdoa, ya otomatis kita harus lakukan gitu bagian kita kan gitu. Nanti biar Tuhan yang lakukan bagian dia kan gitu. Ya mungkin ini gimana nih dari Reksi ini, Reksi ada nggak mau disampaikan nih? Ini nanti kita bisa atur waktu guys, hari apa ya? Hari Minggu kalau nggak salah nanti kita podcast nih sama Reksi, dia juga salah satu mahasiswa STT lah. Mungkin ada bisa ditambahkan? Mic-nya di-unmute dulu. Ini Oke. pokok pembahasannya apa lah? Ini tema kita pada siang hari ini rencana Tuhan, rencana manusia versus rencana Tuhan. Rencana Tuhan versus perencana manusia ya. Ya kalau saya sih tidak banyak tanggapannya seperti yang disampaikan tadi dari Kak. Siapa tadi yang Kakak apa sih namanya? Saya tidak terlalu lihat namanya di sini, ini kecil banget namanya. Dari tanggapan Kakak itu sendiri, saya sudah banyak mendengar dan saya banyak menilai ya. Jadi
memang rencana kita itu memang rencana manusia itu sungguh apa ya, sungguh banyak gitu ya istilahnya, dan kita penuh dengan rasa ketakutan, rasa kekhawatiran gitu ya. Tapi kalau kita yang seperti yang dikatakan kakak tadi, kalau kita sudah melakukan kerja keras kita, bagian kita, dan kita sudah juga sertakan doa, itu sungguh luar biasa gitu ya. Jadi tidak perlu hal apa yang harus kita takutkan dalam masa depan gitu. Jadi rencana Tuhan itu yang lebih terbaik daripada rencana manusia. Banyak orang yang berencana, tapi Tuhan yang menentukan setiap rencana kita. Jadi tidak perlu banyak rencana, karena Tuhan yang memutuskan dan menentukan. Ya itu mungkin dari saya. Terima kasih, Lai. Oke, mantap. Ya mungkin dari Kak John ada mungkin sebelum kita mengakhiri, ini soalnya kita 4:30 nanti mau ada rapat juga. Iya. Ya Kak John, silakan. Iya sih, ibarat Tuhan itu kayak orang tua. Ya. Orang tua kalau sama anaknya itu tahu yang terbaik untuk anaknya. Bukan anak itu tahu yang terbaik buat dia. Ya. Pasti kalau orang tua tahu yang terbaik, ketika anaknya meminta sesuatu pasti dilihat dulu itu yang terbaik atau bukan. Ya mungkin anak minta ini, orang tua nggak langsung beri karena tahu itu belum yang terbaik atau belum tepat waktunya. Ya ini juga seperti yang saya alami. Ketika saya mau lanjut S1 kuliah di Semarang, saya berusaha dengan cara saya sendiri ya. Dengan cara apapun itu untuk saya bisa masuk sekolah di Semarang untuk lanjut S1. Tapi dengan cara Tuhan langsung gagalkan dengan caranya. Ya puji Tuhan, waktu itu saya nggak marah sih, cuma diam aja. Terus saya berpikir, coba lihat nanti kedepannya Tuhan punya rencana apa gitu. Dan puji Tuhan ternyata di tahun kemudian, di tahun berikutnya, Tuhan nyatakan, kenapa saya nggak boleh lanjut S1 di Semarang. Karena Tuhan sudah sediakan dan bisa masuk kuliah lanjut S1 di kota saya sendiri, kota Jepara. Nah, kenapa? Ternyata ada salah satu kampus teologi yang di Jogja itu buka kelas di Jepara. Dan di situ biayanya tidak terlalu mahal dibanding yang di Semarang. Di situ saya menyimpulkan, ini memang Tuhan rencanakan nih, saya tidak boleh kuliah di Semarang. Kenapa? Bisa kuliah di Jepara kan lokasinya dekat dengan tempat tinggal saya. Kalau saya kuliah di Semarang, pasti otomatis jauh dari Jepara. Bahkan di situ Tuhan sudah nyatakan yang terbaik, biayanya tidak terlalu mahal. Di situ saya bisa merenungkan sih bahwa memang rencana kita itu belum tentu yang terbaik, karena yang tahu yang terbaik buat kita itu hanya Tuhan, dan Tuhan itu memiliki rencana yang terbaik. Ya di sini kita bisa belajar, bahkan saya, bahwa mungkin kita memiliki harapan, impian ke depan, boleh kita kejar, tapi nanti ketika Tuhan untuk kita balik arah, jangan kita marah. Karena kenapa? Percayalah, mungkin Tuhan akan sediakan yang terbaik. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Ikutilah alurnya Tuhan dengan kerendahan hati. Tanpa adanya kerendahan hati, kita tidak akan bisa menikmati rencana Tuhan. Otomatis kita nanti akan bisa marah, bahkan meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman kita. Apapun itu dalam Tuhan. Ya mungkin terasa berat, tapi nikmati aja. Karena kalau kita ikut jalannya Tuhan, suka intim dengan Tuhan, ya saya percaya nanti ke depan hidup kita itu akan indah, bahkan kita bisa mencapai masa depan kita. Di sini yang dari saya bahwa ya boleh kita memiliki rencana, tapi yang menentukan yang terbaik itu Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kita jangan sampai marah dengan Tuhan, jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan kalau harapan itu, impian kita belum kita capai. Kenapa? Pasti akan kita mendapatkan yang terbaik kalau kita mau ke Tuhan. Itu yang dari saya. Oke. Ya, biar pembahasan kita siang hari ini dapat menjadi berkat lah bagi yang mendengarkan di luar sana. Kita akan mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, biar kesaksian dan juga sharing-sharing kita pada sore hari ini dapat jadi berkat bagi orang di luar sana. Sebelum kita mengakhiri, mungkin bisa Grace pimpin dalam doa untuk menutup podcast ini.
Mari kita bersatu di dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan kemurahan hati-Mu. Kau telah mengumpulkan kami semua di sini agar kami dapat memahami rencana yang kami buat dan rencana dari-Mu Tuhan. Tuhan, kami semua tahu di sini Engkau memiliki rencana yang sangat amat indah dibandingkan rencana yang kami buat sendiri Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami tidak akan pernah mengeluh atas rencana yang telah kami bangun dan Engkau rubah rencana kami 360 derajat Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang selalu damai sejahtera yang datang ke kehidupan kami, bukan rencana kecelakaan Tuhan. Kami selalu ingin berserah kepadamu Tuhan. Mungkin selama ini kami selalu menyerah atas segala masa depan kami selalu khawatir akan segala masa depan kami Tuhan. Tetapi mulai dari hari ini Tuhan, kami selalu yakin dan berserah kepadamu. Kami berserah masa depan kami kepadamu. Kami tidak akan khawatir lagi kepada masa depan kami Tuhan. Karena yang tahu apa yang terbaik di diri kami adalah Engkau. Yang tahu rancangan terbaik adalah Engkau, bukan kami sendiri Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak dapat berkumpul dengan kami saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kau berikan mereka penguatan yang baru, bahkan jiwa yang baru agar mereka ingin melayani-Mu dan mereka tidak ingin menyalahkan-Mu atas segala pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Begitu juga dengan keluarga-keluarga kami Tuhan, berkati mereka. Kau curahkan segala roh kudus-Mu ke tengah-tengah kami semua dan keluarga-keluarga kami di sini Tuhan. Kami percaya dan kami mengucap syukur Tuhan atas segala rencana-rencana-Mu yang indah yang kau datangkan kepada kami dan kau curahkan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan sangat-sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Inilah doa dari anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Amin, amin. Oke, makasih buat waktunya semua. Ya, makasih ya Alford buat waktunya. Makasih juga buat Rexy. Tetap semangat guys ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Shalom, shalom.